Scoopable cookies. Wah, pokoknya ini sih hati-hati ya, jangan kebanyakan. Juga enak banget. Hai guys, welcome back to my channel Lovita Ho. Hari ini kita akan bikin resep cookie yang lagi viral. Kita mau bikin scoopable cookie. Ini tuh semacam cookie yang sebenarnya dipanggang dengan menggunakan back dish. Ada juga yang jualan menggunakan aluminium foil, tapi kita akan bikin pakai ramekin. Ini resep yang sangat-sangat gampang, simple sebenarnya, cuman entah kenapa kayak lagi viral banget di TikTok. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi untuk pertamanya di sini kita akan menggunakan selai coklat yang kita akan bekukan di kulkas. Jadi kita akan panggang cookiesnya itu seperti kayak roti sobek, tau gak sih? Kita akan bikin cookie yang besar gitu, kita akan jajarkan di atas ramekin dan dipanggang. Makanya namanya itu scoopable cookies karena nanti makannya kayak di scoop gitu. So pertama-tama di sini kita sudah siapkan loyang yang sudah dikasih baking paper, di mana kita akan portioning isiannya. BTW ini kalau kalian mau langsung pakai coklat batangan atau nggak coklat dark coklat yang dipotong-potong boleh banget. Tapi di sini gue menggunakan selai coklat. Nanti setelah kita siapin isiannya, kita bekuin, kita akan bikin cookie-nya, kita akan bikin cookie dough. Oke, jadi ini kita akan portioning aja. Kira-kira 20-25 gram. Sekarang kita akan bekuin. Lanjut, kita akan bikin cookie-nya. Nanti adonan cookie ini juga harus kita resting karena biar dia agak firm baru kita bisa bentuk. Nah, di sini kita akan bikin cookie dough seperti pada umumnya, tapi gue menggunakan sedikit maizena dan juga baking powder karena ini kan sebenarnya kan cookies yang dipanggang dalam ukuran besar, jadi dia tuh harus ada bahan pengempuk seperti baking powder, dan juga gue menambahkan sedikit maizena biar permukaan kuenya tuh atau cookiesnya lebih garing. Di sini kita ada unsalted butter, mentega tawar yang sudah lembek alias sudah room temperature. Seperti biasa, ini kalian boleh pakai dua metode, boleh di mixer atau nggak dilelehkan atau nggak di brown butter sekalian. Cuma kalau di brown butter memang butternya harus dibanyakin karena proses saat di browning dia punya kandungan air akan menguap. Oke, jadi kita akan menggunakan teknik creaming. Di sini unsalted butter sudah room temperature, campurkan dengan custard sugar. Seperti biasa, gue selalu pakai custard sugar karena kalau pakai gula biasa sebenarnya bisa-bisa aja, cuman dia akan susah larut. Nanti hasil cookiesnya akan ada kristal-kristal gula yang tidak larut. Oke, campurkan dengan brown sugar, garam di awal, dan juga vanilla. Seperti biasa, ini kita akan kocok sampai dia itu creamy aja, setengah ngembang. Ini kita aduk sampai creamy aja. Oke, cuman asal dia tuh lembut aja, creamy, mulai pucat, jangan kelamaan. Kita masukin 1 butir telur, ya. Ini kita aduk sampai rata. Oke, asal nyampur aja. Sekarang kita akan matiin, ganti dengan spatula karena kita mau masukin bahan-bahan kering. Sekarang kita masukin bahan-bahan kering, kita ada tepung protein sedang, terus kita pakai maizena juga di sini ya. Ini BTW kalau mau di skip juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Baking soda, baking powder, ayak semua. Terus gue juga akan tambahkan dark chocolate. Terus gue juga akan tambahkan dark chocolate yang Kellogg's Couverture, pakai coklat chip biasa sebenarnya juga nggak masalah. Ini kita akan aduk pakai spatula sampai menjadi satu adonan cookie. Oke, sampai menjadi adonan seperti ini dan sudah tidak ada tepung lagi. Ingat ya, jangan kelamaan diaduk. Oke, tutup dan simpan di freezer minimal 30 menit. Nah, cookies kayak gini enaknya kalian tuh bisa portioning dan disimpan di kulkas kayak 3-6 bulanan. Yang penting kalian tuh rapih tutupnya. Tapi kalau 6 bulan sih enggak ya, paling 3 bulan lah. Terus di sini fungsinya di resting. Dan paling enak itu minimal di resting di kulkas atau freezer 48 jam. Kenapa? Karena secara tekstur, secara rasa sudah enak banget karena sudah develop flavornya. Tapi karena kita mau kerjain hari ini, kita kulkasin minimal ya 30 menit lah. Misalkan kalau mau cepet sih bisa di freezer. Cuman nih kalau untuk jenis kulkas kayak gini kita nggak perlu sampai beku. Jadi kulkas biasa 30 menitan sampai 40 menitan
Pokoknya sampai teksturnya itu lumayan firm, tidak selembek ini. Soalnya tadi yang udah beku, terus kita isi si selainya kayak gini, terus bungkus. Oke, yang rapet ya, makanya harus beku biar rapi kerjanya. Oke, ini sudah dipoles dengan butter ya. Kita akan susun kayak gini, 6. Tambahin coklat, syarat aja. Dan dipanggang di oven yang sudah gue panaskan 25-30 menit. Nanti kalau udah mateng baru kita kasih flaky sea salt biar lebih gurih. Kalau udah matang, kita kasih sea salt. Oke, ini yang sudah dipotong di awal, tadi gue udah ambil. Sumpah ini luarnya garing, tapi bener-bener apa ya, tengahnya tuh masih gooey gitu loh. Gokil sih. Oke, gila sih, ini enak banget. Tapi jangan banyak ya. Ini tuh enak banget. Make it try. Ini kalau kalian pengen lebih guilty lagi, tambahin es krim vanilla, enak banget ya. Tapi pastikan pakai yang dark coklat ya, isiannya biar jadi nggak terlalu manis. Gitu. Gila. Parah sih. Ini kalau didiemin besoknya baru dipanggang atau nggak lusa, bakalan lebih gila lagi. Enak banget. Terus ini emang tengahnya gue bikin agak gooey. Kalau pengen lebih matang boleh, cuman hasilnya bakalan selalu kering sih, karena kan ini kukusnya agak gede ya. Dan ini bisa banget kalian tuh jual dalam porsi cup-cup aluminium foil, diporsiin, dijual. Ini oke banget sih, enak banget sumpah, parah. So itu dia scoopable cookies yang lagi viral banget di TikTok, yang bikinnya gampang banget, cuma begini doang. Kalian bisa stok. Ya sebenarnya kalau orderan cookie, gue nggak pernah lebih dari sebulan sih. Tapi kalau gue cek di Google dan lain-lain, ada yang stok sampai 2-3 bulan. Yang penting kalian tuh simpan di freezer dalam keadaan benar-benar rapat dan juga bersih. Karena kalau kotor, bakteri tuh suka bikin pertumbuhan jamur yang bikin kuenya rusak gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.